anak raja, segala raja. Oh yes! Aero Kids, Ceria, setia dan taat. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan. Semuanya hari ini udah siap ya untuk beribadah? Yes. Mana nih tangannya? Coba lambaikan tangannya dulu. Lambaikan tangan. Pastinya sehari ini semuanya kakak percaya semuanya pada sehat-sehat, bersemangat dan bergembira ya. Amin. Walaupun kita harus stay at home, harus terus di rumah, tapi kakak percaya semuanya pada bergembira ya, bergembira ya. Jangan lupa kalau keluar kita harus pakai masker ya kalau mau keluar, dan rajin-rajin cuci tangan. Oke, ibadah hari ini pastinya kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan angkat pujian dulu nih. Mari kita angkat pujian, hari ini harinya Tuhan. Semuanya siap ya? Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita siapkan hati kita, siapkan posisi untuk berdoa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk perlindungan-Mu Bapa sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Bapa, sebentar lagi kami akan beribadah, Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu, Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami ya Tuhan, Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, ya tadi kayaknya kurang bersemangat nih nyanyinya. Semuanya pasti bergembira ya hari ini, kita angkat pujian deh sekali lagi, hari ini harinya Tuhan, siap ya? Kita akan sambut hari Tuhan dengan lebih bergembira lagi. Ayo bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka
Mari kita akan angkat satu pujian lagi. Jangan ada yang duduk dulu nih. Satu pujian lagi kita akan angkat pujian dari terbit matahari. Mari kita puji Tuhan dari terbit matahari sampai kepada masuknya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kemuliaan untuk Tuhan sekali lagi. Haleluya. Ya haleluya. Ya kita tadi udah memuji Tuhan, kita puji Dia bahwa hari ini juga kita juga sudah bergembira. Kita angkat satu pujian lagi, semuanya siap terbang ya. Siapa yang siap terbang di sini? Kita akan angkat pujian lagi, ku kan terbang bersama Tuhan Yesus. Yes. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita akan puji ini sekali lagi ya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
masih semangat ya. Sudah pada berkeringat ini. Kita sekalian olahraga, bergerak ya. Sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum itu kita akan angkat satu pujian lagi. Mari kita siapkan hati kita. Adik-adik juga boleh duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sabda firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kita akan angkat satu pujian. Kita akan katakan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sikap hati, dengan sikap hati untuk memuji Tuhan Bapa. Ini pujian kami. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
sembah Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pertolongan kami hanya ada padamu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya hanya dengan sayap-Mu, hanya dengan pertolongan-Mu, hanya dengan kekuatan-Mu kami dapat terbang tinggi, kami dapat bertahan di sini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya karena firman-Mu berkata Engkau tak akan pernah meninggal kami. Firman-Mu berkata Engkau selalu beserta kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Haleluya Yesus, haleluya. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Kau kirim ke tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Bapa, siapkan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa? Yes, yes, yes. Kakak percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan Yesus, amin. Semuanya sehat, semuanya sukacita, semuanya pinter-pinter ya. Udah selesai ujian, semuanya tinggal nunggu berita kenaikan kelas, kelulusan. Pasti Tuhan menolong seluruh persiapan, seluruh ujian kita, dan hasilnya kita tinggal tunggu yang terbaik dari Tuhan, amin. Hari Minggu ini kita akan belajar tentang Matius 13 ayat 1 sampai 23. Judul sharing firman Tuhan hari ini adalah apakah firman Tuhan sudah merubah hidup saya? Ya, ini tentang perumpamaan seorang penabur. Dalam 1 tahun ada berapa hari adik-adik? Siapa yang tahu? 365 hari. Tahun kabisat ini yang Februarinya 29, 366 hari. Ada berapa minggu? Nah, 52 minggu. Nah, dalam jumlah hari-hari yang banyak itu, apakah kita sudah membaca firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan? Apakah hidup kita sudah berubah, berbuah? Ya, minimal dalam setahun 52 minggu loh. Berarti 52 kali kita sudah sharing membaca firman Tuhan. Dalam hari-hari yang berapa ratus hari, 365 hari itu apakah kita sudah baca firman Tuhan? Apakah pertanyaannya firman itu sudah merubah hidup kita? Apa yang membuat hidup kita berubah dan berbuah? Di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23 ini, Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak. Dia menceritakan tentang seorang penabur. Nah, seorang penabur. Ternyata adik-adik yang bisa merubah hidup kita adalah sikap hati kita. Ada berapa sikap hati kita? Ada berapa jenis hati yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang? Ternyata mari kita belajar. Yang pertama adalah hati yang di ayat yang keempat ya, kita baca. Matius 13 ayat yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Wah, hati yang pertama adalah hati yang keras. Adanya di mana? Di pinggir jalan. Jadi waktu firman itu ditabur oleh sang penabur, jatuhnya di tanah yang keras di pinggir jalan. Datanglah burung-burung, diambil benih-benihnya itu. Itu burung-burungnya makanin benih-benihnya. Belum sampai benihnya itu tumbuh, baru nempel di tanah, langsung dimakan burung.
Hati macam apakah hati yang pertama adalah hati yang keras. Nah, seperti apakah hati yang keras ini? Hati yang keras adalah ketika orang merasa tidak membutuhkan firman Tuhan. Gimana? Jadi waktu dengar firman Tuhan, ampunilah seorang Ellen. Firmannya nih buat si A ini. Cocok nih orang yang gak mau ngampunin nih. Ada lagi firman lagi, ini mah buat papa nih yang suka marah-marah. Bukan buat saya. Ini sih buat mama nih yang begini begitu. Buat si adik, buat si kakak. Dia gak ngerasa perlu firman. Hatinya keras. Dia ngerasa firman itu cocoknya buat orang lain, bukan buat dirinya sendiri. Hatinya keras. Ada lagi, orang yang pikirannya sibuk menerawang. Jadi waktu firman ditabur, benih ditaburkan, sibuk pikirannya menerawang. Nah ini biasanya siapa nih? Adik-adik yang suka main handphone ya. Main game itu, game di laptop kah, di mana ya, di handphone kah. Nah, jadi kalau udah sering banget main, itu nanti dalam tidur pun kayak ada bayangan-bayangan lagi main, duduk pun ada bayangan-bayangan. Jadi waktu orang ngomong, pikirannya nerawang. Sikat. Jadi dia sibuk sama permainan gamenya. Firman gak ada yang nempel di kupingnya. Berlalulah dia. Yang ketiga adalah beribadah karena dipaksa. Pernah gak? Ayo doa sama-sama. Ngantuk, masih belum. Ayo, ini masih yang tadi di pinggir jalan, doa sama-sama. Hari Minggu, Sabtu malam tidur yang cepat supaya Minggu bangunnya cepat supaya kita berangkat. Mama, terpaksa. Akhirnya waktu di gereja mukanya nyanyi-nyanyi. Dengar firman Tuhan, ya ibadah karena terpaksa. Yang pertama tadi apa? Gak cocok, ngerasa gak butuh firman. Hati yang keras itu kenapa? Hati ngerasa gak butuh firman. Yang kedua tadi pikiran menerawang. Ketiga ibadah karena terpaksa. Pertanyaannya adik-adik, apakah mungkin hati yang seperti ini akan berubah? Mungkin gak ya? Mari kita jawab masing-masing di dalam hati kita, amin. Yang kedua adalah hati yang kurang mau bayar harga. Ini ada di Matius 13 ayat 5-6 kakak baca ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi waktu firman diberitain nih, duduk dengar firman. Amin kak, amin. Semangatnya bukan main. Dengar firman, bagus ya semangat ya. Nah, tapi begitu keluar dari gereja, begitu keluar dari rumah selesai ibadah, sampai rumah, di sekolah, mau gak dia nerapin firman yang sudah diamin-aminkan tadi? Nah, orang yang tumbuh, benih yang tumbuh di atas tanah berbatu-batu ini, dia cepat tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi waktu matahari datang, tantangan datang, bagaimana kamu harus memperjuangkan firman itu? Langsung benihnya itu mati. Ada firman, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baru sedikit dicolek, apaan? Marah. Berbagi, sharing, saling berbagi. Enak aja. Ini kan kue aku, mana mau aku bagi sama kamu, enak aja. Disuruh berbagi gak mau, mengasihi gak mau. Teman gak sengaja nabrak, gak sengaja ya. Maaf, enak aja maaf. Memaafkan gak mau. Jadi itu dia, tumbuhnya di atas batu-batu. Amin. Begitu sampai rumah kena tantangan. Apakah kamu bisa mengasihi? Apakah kamu bisa berbagi? Apakah kamu bisa mengampuni? Nyek. Langsung tumbuhannya apa? Karena gak berakar, mati. Wah sedih ya. Sedih. Jadi akhirnya inilah tanah yang kedua. Benihnya cepat tumbuh tapi cepat mati. Wah, hati siapa yang seperti ini? Mari kita selidiki hati kita masing-masing. Yang ketiga adik-adik, benih itu ditabur oleh penabur, jatuhnya kemana? Jatuh ke tanah-tanah yang penuh dengan duri. Lihat tuh gambarnya tuh. Durinya lagi ngecekek apa itu ya? Yang kakak baca Matius 13 ayat
Yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu menghimpitnya sampai mati. Wah, dengar si firman, dengar. Tabur ya, tapi hatinya ini penuh dengan semak duri adik-adik. Ngeri. Jadi firman itu mau tumbuh, dicekek sama semak duri itu. Gak boleh tumbuh katanya. Baru mau ngisap sari-sari kan dari tanah. Gak boleh, ini bagian saya. Nah itu adalah tanah hati yang penuh dengan kekhawatiran. Dan tipu daya dunia yang menghimpit. Kekhawatiran itu bisa bikin mati iman loh adik-adik. Kekhawatiran itu sebenarnya lawan dari iman. Iman itu yakin pada pemeliharaan Tuhan. Khawatir itu artinya gak percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga. Bahwa Tuhan sanggup memelihara, bahaya kekhawatiran. Jadi ketika benih firman Tuhan itu masuk ke dalam hati yang penuh dengan semak duri itu, firman gak bisa tumbuh. Dia mau tumbuh, dicekek sama semak duri itu, kekhawatiran. Tipu daya dunia. Kalau orang dewasa bisa korupsi karena mau kaya. Akhirnya firman yang dia dengar bertahun-tahun di gereja karena dia tipu daya kekayaan, dia bisa lakukan apapun. Atau khawatir. Khawatir itu gimana gini. Kan ada katanya Matius 6 ayat 33 di gereja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, ayat hafalan, dihafal. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di Komsel, ayat hafalan juga, di gereja, ayat hafalan juga. Akhirnya dihafal kan, masuk dalam hati, masuk dalam pikiran, dihafal. Tapi karena ada semak duri dalam hati, kekhawatiran. Mama gimana ini mah? Besok gimana mah? Sekolah kita mah? COVID-19 gimana? Papa kok gak kerja-kerja mah? Gimana nih mah? Bisa gak beli sepatu baru mah? Bisa gak beli tas baru mah? Gimana seragam kita nebusnya mah? Gimana mama ada lagi gak pekerjaan yang baru? Wah semua gimana. Gimana besok, gimana minggu depan, gimana bulan depan. Sebelum terjadi sudah khawatir, bukannya berdoa. Kan padahal tadi katanya di gereja Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita usir segala semak duri dalam hati kita dengan mengucapkan firman. Ya, beriman kepada Tuhan. Masa depan kita adalah di tangannya Tuhan. Amin. Nah, jadi itulah hati yang penuh dengan semak duri. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati yang penuh dengan semak duri, kiranya dari adik-adik Aerokids enggak ada ya. Semua hatinya enggak ada yang bersemak duri. Amin. Oke, yang keempat adalah hati yang seperti tanah yang baik. Kakak baca dari Matius 13 ayatnya yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi kalau hati kita, jadi kalau petani itu ya, misalnya dia mau padinya itu tumbuh subur ya. Dia nggak langsung tabur itu benih. Dibajak dulu ya kan, disiramin dulu, dibiarin dulu, dipupukin, baru ditaruhin benih-benih. Jadi ada perawatan. Begitu juga dengan hati kita, harus kita rawat. Rawatnya dengan apa? There's no shortcut, nggak ada jalan pintas untuk iman kita bertumbuh. Karena sumber dari iman kita adalah firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita harus baca firman Tuhan. Gimana caranya nggak ngerti? Berdoa minta Roh Kudus tolong. Dalam kesusahan, kesulitan, menyanyi, menyembah Tuhan. Ucaplah syukur, gak ada jalan pintas yang lain. Cari Tuhan, waktu jalan mentok di depan, lihat ke atas, lihat ke surga. Tuhan gak sanggup, Tuhan tolong kami Tuhan.
Jauhkanlah hati-hati yang keras dalam hati kami. Jauhkanlah hati yang penuh dengan batu-batu ini Tuhan. Jauhkanlah semak duri dari hati kami. Kami mau hati kami jadi tanah yang lembut. Tanah yang subur. Jadi ketika firman ditaburkan, maka yang bertumbuh bisa 30 kali lipat, 60 dan 100 kali lipat. Ya. Contohnya gini. Hari ini misalnya, kita mau praktek nih hari Senin lah ya. Kan hari ini Minggu ya. Kita dengar firman Tuhan. Kita selidiki hati kita seperti apa. Apakah hati kita sudah mengucap syukur? Nah, hari Senin kita ingatkan diri kita, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, mulai hari dengan banyak nyanyi, sembah Tuhan. Cobalah dikurangi itu, lihat layar, screen layar yang handphone itu ya. Dikurangi. Gimana rasanya? Bedakan. Jangan ibadah dengan terpaksa. Percuma kalau ibadah dipaksa. Tuh hati yang keras karena gak ngerasa butuh firman. Berubah enggak? Nah, pertanyaan ini kiranya kita semua bisa menjawab masing-masing ya. Jadi ketika kita rela hati kita dibentuk sama Tuhan. Ketika kita merelakan hati kita dibajak sama firman Tuhan. Dilembutkan seperti petani tadi nanam padi. Tanahnya gak dianggurin, dikerjakan, disirami, dipupuki, apalagi yang semak-semaknya yang bisa mengganggu pertumbuhan dibersihin. Jadi memang bertumbuh dalam Tuhan gak bisa santai, harus ada usaha. Ya, jadi misalnya firman, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Waktu lagi sedih nih, waktu lagi kecewa, langsung baca. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hei sakit penyakit, pergi. Nah, itu udah berbuah. Itu adalah sebuah tindakan yang pasti Tuhan suka. Amin. Ada lagi, pas gini, aduh mama gimana ya mah minggu depan, Jumat Sabtu depan gimana ya bulan depan. Langsung baca di Yeremia, mama ingat mama, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Waktu kita khawatir ucapkan itu. Praktek yuk, kita praktek ya. Jadi kakak hanya membagikan sharing seperti ini. Kakak percaya Roh Kudus menanamkan ini di dalam hati adik-adik dan kiranya firman itu sampai ke dalam hati-hati yang subur. Kita praktekkan firman. Jadi pertama ketika ada masalah jangan ngeluh dulu. Jangan bersungut-sungut, jangan marah. Mari kita langsung bilang, haleluya Tuhan baik. Haleluya kami serahkan hidup kami. Mari kita praktek, biar hati kita ini gak jadi keras, gak berbatu-batu, gak ada semak duri. Tapi hati kita jadi hati yang lembut. Karena memang hidup ini perlu proses. Untuk bertumbuh pun padi gak tak 1 detik tumbuh. Dia perlu berhari-hari, berminggu, berbulan, dia baru bertumbuh. Amin. Jadi buah yang baik, pohon yang baik yang tertanam di dalam hati setiap orang benih yang baik itu akan kelihatan dari buahnya. Buah apa yang kita hasilkan dalam hidup kita? Buah apa, karakter apa? Itulah orang bisa ngelihat hatimu seperti apa waktu hidupmu juga memancarkan buah itu. Amin. Mari kita praktekkan firman Tuhan. Mari kita berubah dari sikap hati kita. Dan kita renungkan firman Tuhan, kita mau ngaku sama Tuhan. Kadang-kadang kita ngerasa hati kita udah lembut hari ini. Minggu depan muncul lagi kekhawatiran. Berarti apa? Semak duri. Tuhan, saya merasa Tuhan, hati saya ini kok kayak ada semak-semak durinya Tuhan. Bertobat. Saya mohon ampun Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Dalam nama Tuhan Yesus ku cabut semak-semak duri ini. Cabut keluar dalam nama Yesus. Jadikan hatiku sebagai hati yang gembur Tuhan di mana Engkau berbicara kepadaku. Nah, jadi kadang-kadang kita juga masih gak stabil. Kadang-kadang tanah berbatu-batu baru yes. Besoknya lagi udah gak mau ngampuni. Kayak gitu. Tuhan ampuni saya. Tanah hati saya kok seperti tanah berbatu-batu. Nah, jadi cepat sadar, cepat bertobat, berbalik. Tuhan Yesus suka dan Tuhan Yesus mau menolong saya dan adik-adik yang mau cepat bertobat. Ya, amin. Mari kita sama-sama berubah, sama-sama berbuah, dan sama-sama menyatakan bahwa Ero Kids adalah
anak dari raja di atas segala raja, yang ceria, yang setia, dan yang taat kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa adik-adik. Karena doalah sumber kekuatan kita, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan ajar kami terus untuk menyelidiki hati kami. Hati seperti apakah yang kami miliki pada saat ini Tuhan? Apakah hati kami hati yang keras? Apakah hati kami hati yang berbatu-batu Tuhan? Apakah hati kami yang dipenuhi dengan semak duri? Atau apakah hati kami adalah hati yang gembur, yang subur? Di mana firman Tuhan bisa tumbuh dan berbuah. Tuhan, inilah hati kami. Ampuni kami Tuhan kalau kadang dalam hidup kami masih melakukan berbagai macam kesalahan ataupun apa yang mendukakan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau menyingkirkan Tuhan hati yang keras itu dari dalam hati kami, dari dalam hidup kami. Kau menyingkirkan Tuhan batu-batu itu yang menghalangi Tuhan firman Tuhan, benih firman Tuhan bertumbuh di dalam hidup kami. Kau juga mengangkat segala semak duri di dengan kuasa darah Yesus. Engkau sungguh memulihkan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Bangkitkan iman kami Tuhan untuk melihat betapa Engkau baik dalam hidup kami. Ampuni kegagalan kami Tuhan, kami mau bangkit. Kami mau menang Tuhan, walaupun kami masih kecil. Kami mau melihat firman itu tumbuh di dalam hidup kami. Kami mau mencintai Tuhan, kami mau mencintai firman Tuhan. Untuk terus dikuduskan setiap hari. Berkatilah mama kami, papa kami Tuhan. Biar mereka juga semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Khususnya di dalam masa-masa kami PSBB, masa karantina di rumah ini Tuhan, kami rindu. Kami bersama mama, papa, anak-anak beribadah bersama. Cari Tuhan lebih lagi. Karena janji Tuhan ya dan amin. Kau tidak pernah gagal Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Kadang kamilah yang banyak tidak setia kepada Tuhan. Ampuni kami. Kami mau hati kami menjadi tanah yang subur. Roh Kudus, Engkau ingatkan kami setiap hari untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih kami memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau memberkati para pemimpin kami agar mereka juga mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik. Untuk sungguh pandemik ini boleh berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan manusia, namun karena pertolongan Tuhan, karena kuasa Tuhan. Membebaskan setiap kami, membebaskan negara kami, membebaskan orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Dari serangan penyakit dan virus mara bahaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.